dorong hak angket tersebut, apakah punya daya tahan hingga akhir? Nasdem mungkin punya daya tahan, PDIP punya daya tahan, lalu PKS punya daya tahan. Yang saya ragukan adalah PKB dengan P3 yang sangat rentan ya untuk ditekan, untuk digembosi sehingga bisa saja berbalik arah di tengah jalan. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita akan lanjutkan lagi dialog kita pagi hari ini dengan Sugeng Suparwoto dan juga ada Ujang Komarudin. Kita coba ke Pak Mas Ujang terlebih dahulu. Mas Ujang, kalau misalnya kita lihat ya dari pergerakan hak angket ini, sebenarnya nanti hasil dari hak angket itu seberapa besar, Mas Ujang, bisa mempengaruhi dan juga menguak kecurangan pemilu ini nantinya? Ya kalau untuk katakanlah kalau bahasa saya yang menyelidiki ya dan menguliti hal-hal yang menjadi persoalan di pemilu ya akan semua terbuka karena dengan kekuatan katakanlah panitia angket tersebut bisa memanggil semua pihak untuk bisa memberikan keterangan. Jadi kalau ini terjadi, angket ini tereksekusi, terlaksana ya maka persoalan dugaan-dugaan kecurangan itu akan terbuka. Tetapi memang yang agak berat adalah daya tahan dari katakanlah ya partai-partai yang mendorong hak angket tersebut. Apakah punya daya tahan hingga akhir? Nasdem mungkin punya daya tahan, PDIP punya daya tahan, lalu PKS punya daya tahan. Yang saya ragukan adalah PKB dengan P3 yang sangat rentan ya untuk ditekan, untuk digembosi sehingga bisa saja berbalik arah di tengah jalan. Karena begini dalam perspektif saya ya secara objektif gitu. Ini kan dugaan kecurangan itu sangat masif ya di publik, lalu didorong oleh tadi ke partai-partai 01 dan 03. Nah di saat yang sama presiden ini kan kalau bahasa saya objeknya ini kan pemerintah. Katakan kalau kita bicara pemerintah, presiden atau dalam hal ini Pak Jokowi kan yang dianggap banyak tanda petik ya diduga diduga saya katakan ya pelanggaran jabatan lah kalau bahasa saya begitu. Nah ini kan kalau hak angket itu terrealisir terjadi ya bisa terbuka hal-hal itu. Karena memang kalau kita bicara pemilu kita ini masih banyak persoalan baik di Pilpres maupun pemilu legislatif. Dan saya banyak mendapatkan cerita-cerita itu di lapangan begitu. Dan dalam konteks itu ya kalau hak angket ini terlaksana, terrealisir, bisa dieksekusi, maka kemungkinan besar ya proses-proses pemilu ini akan terbuka ya satu demi satu begitu. Ya tentu kita rakyat ya publik kalangan intelektual akademisi punya kepentingan untuk bisa ya mengungkapkan dugaan-dugaan kecurangan itu secara gamblang, transparan ya agar menang proses demokrasi pemilu ini berjalan dengan normal, berjalan dengan adil sehingga demokrasi berjalan dengan sehat, bermartabat dan kuat. Ya kalau memang ini menjadi pembelajaran besar ya, maka pertarungannya tadi pertarungan politik adu kuat di parlemen antara kubu yang mendorong hak angket dengan kubu pemerintah tentunya yang menolak hak angket tersebut. Sekarang bagaimana ke depan punya daya tahan dari PKB dan P3 yang menurut saya rawan untuk ditekan ya, walaupun P3 hari ini masih konsisten, masih jalan, masih mendorong, tapi kita tidak tahu di akhir seperti apa karena ini perjalanan panjang ya dalam konteks untuk mengoreksi, mengevaluasi persoalan-persoalan masalah Pilpres ya saat ini begitu. Baik, Mas Ujang. Karena ini menjadi pembelajaran bangsa ke depan agar katakanlah ya yang punya kuasa, yang punya wewenang jabatan itu ya tanda petik tidak menggunakan kekuasaannya untuk mendukung seperti itu. Ya Mas Ujang, Anda khawatir P3 dan juga PKB ini rentan untuk hak angket ini dapat digulirkan di DPR. Apakah benar demikian Pak Sugeng Anda melihatnya? Ya, bahwa proses politik memang tidak sesederhana yang kita bayangkan. Banyak sekali ranjau-ranjau yang bisa saja sebagaimana disampaikan oleh Pak Ujang tadi, tetapi bahwa pada prinsipnya nanti masyarakat akan terbuka bahwa hak angket ini dimaksudkan tidak untuk menjegal apapun, sebagaimana juga diungkapkan Pak Ujang tadi. Kita ingin mengungkap seluas-luasnya proses politik atau proses pemilu yang berlangsung hari-hari ini. Jadi banyak catatan-catatan sebagaimana kita kemukakan. Jadi catatan-catatan di masyarakat dan yang juga menimbulkan social unrest, ketegangan-ketegangan politik yang sekarang terus berlangsung, katakanlah demo-demo di mana-mana dan sebagainya. Ingin kita bawa ke forum yang terhormat, DPR. Segala sesuatu kecurigaan atau catatan dari masyarakat, baik dari kalangan kampus,
juga dari kalangan, bahkan dari kalangan penyelenggara pemilu yang merasa ditekan. Banyak sekali catatan yang ini udah kita tampung di masing-masing tim hukum kami misalnya ya di tim 01, dan demikian saya juga yang saya yakin di tim 03. Nah, ini semuanya kita ingin bahwa proses politik secara bermartabat itu ada di DPR ya, sebagaimana parlemen kata secara asal kata parle ya, ini adalah bicara, sehingga bicara ini menjadi penting untuk mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya terjadi. Baik. Kenapa demikian? Kita penting sekali mencatat juga bahwa indeks demokrasi kita terus turun. Betapapun kita sebagai negara terbesar demokrasi ketiga keempat di dunia, kita bangga dengan keadaan itu, maka tetapi catatan-catatan yang ada di waktu proses-proses politik tersebut juga menjadi concern kita semuanya. Kita kan ingin pemilu yang kredibel, pemilu yang dengan hasil legitimate, sehingga pemerintahan siapapun pemenangnya ini akan dapat menjalankan pemerintahannya secara baik, dan kita semuanya mengamini. Pak Sugeng, karena memang Pak Sugeng, Anda sekarang sudah punya banyak catatan yang kemudian dikumpulkan ya dari masyarakat ya Pak Sugeng ya. Ada banyak catatannya sekarang. Nah, langkah konkretnya apa Pak Sugeng setelah kemarin ada beberapa fraksi yang menyatakan mau hak angket di dalam paripurna? Langkah konkret Nasdem apa? Langkah konkretnya nanti jelas sebagaimana disyaratkan minimal 25 anggota DPR dari fraksi yang berbeda itu menandatangani usulan hak angket ini. Sekali lagi minimal 25 dan dari dua fraksi yang berbeda. Kami di Koalisi 01 sudah dalam bentuk format itu, sudah siap itu. Tapi kita sepakat bahwa kita akan luncurkan setelah penghitungan suara ini selesai. Setelah pemilu secara resmi diumumkan hasilnya tanggal 20 Maret nanti. Nah, memang lantas nanti kan direspon oleh pimpinan DPR. Sebagaimana Pak Ujang sampaikan tadi, memang tidak sederhana proses selanjutnya, karena kemungkinan bisa saja terjadi. Pimpinan DPR tidak mengagendakan misalnya paripurna, karena syaratnya demikian bahwa usulan 25 anggota tadi diterima oleh pimpinan DPR dan diselenggarakan paripurna yang dihadiri minimal 50%. Maaf, 50% dari anggota DPR dan minimal 50% dari paripurna yang hadir tadi juga menyetujui hak angket. Tapi kami dari Nasdem tidak melihat itu sebagai sebuah handicap atau apapun. Peristiwa politik bisa saja macam-macam, tetapi esensinya adalah Nasdem akan mendorong hak angket ini demi proses-proses yang elegan, proses-proses yang baik atau cara berpolitik yang baik kita ungkap di forum yang terbuka dan forum yang terhormat. Ya Pak Sugeng, apakah ini artinya kalau Anda mengatakan sejak tadi ada kemungkinan ke depan nanti Nasdem akan menjadi partai yang memulai hak angket ini digulirkan di DPR? Ya, bisa jadi. Sekali lagi stigma seolah-olah kalau tanpa PDI maka semuanya tanpa prakarsa PDI maka semuanya tidak akan jalan. Tidak, saya pertegas, Nasdem akan mengambil prakarsa kalau memang katakanlah PDI. Tetapi bahwa prosesnya seperti tadi, kita juga tahu bahwa di DPR itu ketua DPR adalah misal Ibu Puan dari PDI dan juga partai pengusung yang lain. Secara vis-a-vis jumlah 4 wakil ketua, ya kita sama-sama tahu. Demikian juga ada unsur pemerintah sekarang dan sebagainya. Nah ini bagian dari proses politik yang nanti terus kita ikuti. Tetapi sekali lagi kita tidak lantas dari awal kita lantas dengan skeptis, dengan pesimis, lantas tidak optimis. Kami tetap optimis kok. Kita akan membawa. Terakhir saya mau ke Mas Ujang. Mas Ujang, kita lihat kemarin di depan DPR RI itu ada banyak sekali ya massa yang kemudian melakukan aksi protes bahkan sampai bakar-bakar ban di sana. Nah pertanyaannya untuk masyarakat ini pada saat ingin melakukan dukungan untuk hak angket di DPR, apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat, Mas Ujang? Ya itu gerakan moral ya, gerakan mendukung dorongan kepada pihak-pihak yang ingin mendorong hak angket. Dalam konteks kan ada sinergitas sebenarnya antara
parlemen dengan masyarakat. Ya selama ini ya sebelum-sebelumnya kan kita tahu bahwa ketika kita bicara konsep oposisi, maka hanya ada katakanlah ketika itu ya Demokrat dengan PKS, dan saat ini oposisi hanya PKS. Nah ketika parlemen itu tidak banyak bersuara di sebelum-sebelumnya begitu ya, tidak berani untuk katakanlah mengkritik pemerintah, maka itu diambil alih kekuatan oposisi itu di publik, di masyarakat, atau disebut ekstraparlementer walaupun tidak dikenal di teori. Tapi yang terjadi adalah yang mengkritik pemerintah kebanyakan dari akademisi, dari civil society, dari NGO gitu ya, dari mahasiswa, masyarakat. Nah, hari ini ketika pendulum politik itu berubah gitu ya, ketika misalkan kekuasaan Pak Jokowi juga akan berakhir, maka sudah muncul keberanian-keberanian dari DPR gitu untuk menyuarakan gitu kepentingan-kepentingan publik, termasuk persoalan tadi dugaan-dugaan kecurangan gitu ya di pemilu 2024 itu. Sudah Jadi ada ya, banyak menurut saya mencuat, ini bagian tinggal daripada menunggu ya Mas Ujang ya. Kekuatan rakyat kepada parlemen seperti itu. Kekuatan rakyat pada parlemen tinggal menunggu ya Mas Ujang dan juga Pak Sugeng, bagaimana keberanian dari masing-masing fraksi partai di parlemen ini untuk dapat memulai dan juga menggulirkan hak angket membahas terkait dengan kecurangan pemilu. Terima kasih Ujang Komarudin, pengamat politik Universitas Al-Azhar, dan juga Sugeng Suparwoto, Ketua DPP Partai Nasdem, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktivitas Bapak-Bapak. Terima kasih Mas Ujang, terima kasih Pak Sugeng. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.